نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون jamaah salat Jumat yang berbahagia. Tentunya pertama-tama tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan kenikmatannya kepada kita. Tentunya yang wajib atas kita adalah bersyukur atas seluruh kenikmatan tersebut. Kemudian tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dan berkorban dengan pengorbanan yang besar demi menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan menggapai surga Allah Jalla Jalaluh. Ayyuhal muslimun, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hak kedua orang tua adalah hak yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra. Allah Jalla Jalaluh menggandengkan haknya dengan hak kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Rabbmu memerintahkan kepadamu agar engkau tidak beribadah kecuali kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bila salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya berada dalam pemeliharaanmu di saat mereka telah lanjut usia, maka janganlah sekali-kali engkau mengucapkan ucapan ucapan wala tanharhuma, dan janganlah engkau menghardik mereka berdua, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu kepada mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Rabbku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Ayat ini menerangkan kepada kita betapa besar hak kedua orang tua, hak bapa dan ibu kita, sampai Allah Subhanahu wa taala menggandengkan haknya, yaitu tauhid, dengan hak mereka berdua. Dikarenakan hak mereka berdua yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bila kedua orang tua kita atau salah seorang di antara mereka berdoa untuk kita, yaitu berdoa kebaikan untuk kita atau berdoa keburukan untuk kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Thalathu da'awatun mustajabatun la syakka fihinna, da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walid ala waladihi, wa fi lafdhin wa da'watul walid liwaladihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan padanya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Doanya orang yang dizalimi, doanya seorang musafir, dan doa orang tua untuk anaknya. Doa orang tua untuk anaknya. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doaul walid ala waladihi. Ada 2 lafaz, doaul walid ala waladihi dan doaul walid liwaladihi. Doa orang tua terhadap anaknya, yaitu doa keburukan terhadap anaknya. Doaul walid liwaladihi, doa kebaikan untuk anaknya. Kedua-dua doa ini bila dipanjatkan oleh seorang ibu atau seorang bapa, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya selama tidak ada penghalang-penghalangnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengabarkan kepada kita di dalam hadis ini bahwasanya 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 doa yang mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doanya orang yang zalim, yang kedua doanya seorang musafir, yang ketiga doanya orang tua. Baik itu adalah doa kebaikan atau keburukan bagi anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah rahasia dan sesuatu yang menyatukan sehingga 3 doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga 3 doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau 3 orang yang berdoa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyatukannya adalah kelembutan hati mereka. Yang menyatukannya adalah kesungguhan mereka di dalam berdoa, ketundukan mereka, keseriusan mereka, dan perendahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dizalimi, ketika dia dizalimi, tentunya dia merasa tersakiti. Dia akan merasakan hatinya sangat sakit, perasaannya begitu terluka, sehingga ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menengadahkan kedua tangannya dengan penuh harap, ketundukan dan kerendahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya tersebut. Demikian pula seorang musafir, dia jauh dari istrinya, dia jauh dari anak-anaknya, jauh dari negerinya, berbagai macam perkara yang sulit dan susah dia hadapi, sehingga ketika dia berdoa dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Dan orang tua, baik bapa dan ibu, dikabulkan doanya terhadap anaknya atau untuk anaknya dikarenakan kelembutan hati mereka, keseriusan mereka ketika berdoa, dan ketundukan serta kerendahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya setelah kita mengetahui bahwa doa kedua orang tua adalah doa yang mustajab,
baik doa mereka itu untuk kebaikan seorang anak atau untuk keburukan seorang anak disebabkan dia marah, dikarenakan durhaka dan ada perilaku ucapan yang membuatnya jengkel, maka tentunya seorang anak berusaha sebisa mungkin agar bisa mendapatkan doa kebaikan dari kedua orang tuanya, dan berusaha sekuat tenaga untuk berbakti kepada kedua orang tuanya agar dia terhindar dari doa keburukan dari kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, memuliakan mereka, menjaga tutur kata kita? Kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan walaupun ucapan karena jasa mereka berdua begitu besar. Karena jasa mereka berdua begitu besar di saat terutama seorang ibu, di saat dia hamil mengandung kita, betapa beratnya dia. Semakin hari bertambah hari, semakin berat yang dia pikul. Demikian pula ketika dia melahirkan, perjuangan antara hidup dan mati. Setelah melahirkan, belum selesai tugasnya sebagai seorang ibu, lanjut lagi bagaimana dia menyusui anaknya. Subhanallah, pengorbanan yang begitu besar. Demikian pula seorang bapa, jasa mereka sungguh besar, sehingga kita sebagai seorang anak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada mereka dan menjauhi segala ucapan yang membuat mereka sakit dan segala perbuatan yang membuat mereka tersakiti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. Ayuhal muslimun, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Pada khutbah pertama kita menyebutkan bahwasanya doa kedua orang tua adalah doa yang mustajab. Disebabkan doa mereka yang mustajab tersebut, maka kita hendaklah berusaha menggapai keridhaan mereka berdua, agar kita mendapatkan doa kebaikan dari mereka berdua, dan berhati-hati di dalam bermuamalah dengan mereka, agar kita terhindar dari doa keburukan dari mereka berdua. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yatakallam fil mahdi illa Isa ibn Maryam wa sahibu Jurayd." Tidak pernah ada seorang bayi yang berbicara kecuali Isa ibn Maryam dan kawannya Jurayd. Jurayd adalah seorang rahib. Dia adalah seorang ahli ibadah. Hari dan malamnya dia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membangun sebuah tempat untuk tafarrug, untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terjauhkan dari berbagai macam fitan, terjauhkan dari urusan-urusan dunia. Disebutkan bahwa dahulu dia adalah seorang pedagang
namun terkadang dia untung, terkadang dia rugi, kadang untung, kadang rugi, sehingga dia mengatakan pada dirinya sendiri, sungguh aku akan melakukan perniagaan yang tidak ada ruginya. Akhirnya dia pun fokus membangun sebuah tempat dan beribadah di tempat tersebut. Dan ada seorang wanita yang sering mendatangi bagian bawah dari tempat ibadah Juraij. Dan seorang wanita ini sering bolak-balik ke seorang pengembala sapi. Kemudian pada suatu hari datanglah ibu Juraij memanggilnya, "Ya Juraij, ya Juraij, wahai anakku Juraij, wahai anakku Juraij." Sedangkan Juraij sedang melaksanakan ibadah, sedang melaksanakan salat. Dia mengatakan pada dirinya, "Ummi wa salati," ibuku dan salatku, manakah yang harus aku dahulukan? Akhirnya Juraij tetap dalam ibadahnya, tetap melanjutkan salatnya, dan ibunya pun pergi. Tak lama kemudian ibunya datang memanggil Juraij, "Ya Juraij, ya Juraij, wahai Juraij, wahai Juraij." Lagi-lagi Juraij mengatakan pada dirinya, "Ummi wa salati," ibuku dan salatku, manakah yang akan aku dahulukan? Kemudian dia pun melanjutkan salatnya. Pergilah ibunya. Tak lama kemudian datang ibunya untuk yang ketiga kalinya, memanggil Juraij, "Ya Juraij, ya Juraij, wahai Juraij, wahai Juraij." Lagi-lagi Juraij mengatakan pada dirinya, "Ummi wa salati, salati wa ummi," salatku atau ibuku, mana yang aku dahulukan? Akhirnya dia pun lebih mementingkan salatnya daripada ibunya. Ibunya pun kesal, marah, kemudian mengatakan, "La amatakallah hatta tara wajhal mumisat." Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkanmu sampai engkau melihat wajah para pelacur. Kemudian apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Wanita yang tadinya sering berada di bagian bawah tempat ibadah Juraij ini pun hamil dan melahirkan. Dia pun dibawa ke hadapan raja. Kemudian raja bertanya kepada wanita tersebut, "Siapakah yang telah menghamilimu? Dari mana anak ini asal usulnya?" Kata wanita ini, "Dari Juraij. Dialah yang telah berhubungan gelap denganku." Kemudian raja memerintahkan kepada pasukannya untuk menangkap Juraij. Ditangkaplah Juraij dan tangannya diikat dan tempat ibadahnya dihancurkan dihancurkan rata dengan tanah. Kemudian lewatlah Juraij di hadapan para pelacur. Kemudian Juraij melihat wajah mereka dan dia pun melempar senyuman. Setelah itu di hadapan raja, Juraij ditanya oleh raja, "Naam, kenapa engkau menghamilinya?" Kata Juraij, "Mada tazum hadhihi al-mar'ah?" Apa yang diakui oleh wanita ini? Wanita ini mengatakan dan menuduhmu, engkaulah yang telah menghamilinya. Naam, dan dia telah punya anak. Mana anaknya? Kata Juraij, "Ini dia anaknya." Kemudian Juraij mengatakan, "Wahai," sambil menunjuk atau sambil meletakkan jarinya ke perut anak tersebut dan mengatakan, "Wahai anak, siapakah bapakmu?" Anak itu pun mengatakan, "Ra'i al-baqar." Bapakku adalah pengembala sapi. Bapakku adalah pengembala sapi. Kemudian setelah itu raja menyesal atas perbuatannya karena dia tidak tersebut, tidak meng-cross check berita yang datang dari seorang fasiqah, sehingga dia pun menghancurkan, barakallahu fikum, tempat ibadahnya Juraij dan mengikat Juraij serta mendatangkannya ke hadapannya. Kemudian raja mengatakan, "Nabni sawma'atak min dhahab." Kami ganti tempat ibadahmu, kami akan bangun dengan bangunan dari emas. Kata raja, "Jangan." Kata raja, "Dengan perak, kami akan bangun tempat ibadahmu dengan perak." "Tidak," kata Juraij, "kembalikan seperti semula." Kemudian ditanya Juraij, "Kenapa engkau tersenyum tadi ketika melihat wajah-wajah para pelacur tersebut?" Juraij mengatakan,
amrun a'rifuhu, disebabkan perkara yang aku ketahui, yaitu doa ibuku. Doa ibunya terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunya mengatakan, la amatakallah hatta tara wajhal mumisat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkanmu sampai engkau melihat wajahnya para pelacur. Ternyata doa ibunya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membuat Juraid tersenyum karena doa ibunya terkabulkan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karena itu hendaklah kita berusaha berbakti kepada kedua orang tua kita dan menjauhi berbagai hal-hal yang dapat mendatangkan kemurkaan dan kemarahan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, mendoakan rahmat untuk mereka dan melakukan berbagai macam perkara-perkara yang membuat mereka bahagia. Semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan kita hamba-hambanya yang jauh dari sikap durhaka kepada mereka. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.